Saudara-saudara, ini adalah seri yang terakhir mengenai doktrin Allah Tritunggal. Dan khusus pada sore hari ini kita akan membahas itu di dalam kaitannya dengan kehidupan sehari-hari, aplikasi praktisnya. Saya pernah bertemu dengan seorang dokter luar negeri, ya, orang bule, mengatakan, saya tidak melihat hubungan antara doktrin Tritunggal dengan kehidupan sehari-hari. Nah, ini adalah pernyataan yang sama sekali salah, ya, nggak benar pernyataan semacam ini, ya. Dan ada banyak orang Kristen yang berpikir seperti itu. Jadi kalau bicara doktrin itu ya sebagai pengetahuan, sebagai dogma, ya pengetahuan kita, dan tidak ada hubungan dengan kehidupan sehari-hari. Maka bagi mereka yang ada hubungan dengan kehidupan sehari-hari itu khotbah moral istilahnya, ya. Bagaimana berbuat baik, bagaimana mengampuni, bagaimana relasi suami istri, bagaimana pendeta dengan jemaat. Ya, khotbah-khotbah moral seputar itu, ya. Bahkan kadang-kadang nggak singgung sama sekali tentang Yesus. Apalagi Allah Tritunggal itu jauh, ya. Tentang Yesus aja nggak disinggung, ya. Ya paling-paling nanti catut namanya pada saat berdoa, ya. Atau pada saat kesaksian-kesaksian nanti, atau mungkin bicara-bicara aspek-aspek moral, lalu sebut-sebut nama Yesus. Tapi bukan bahas tentang Yesus, ya. Ini namanya khotbah-khotbah moral. Saudara bisa temukan itu di mana-mana. Ya, di gereja-gereja yang mainstream yang sudah disusupi oleh teologi liberal itu lebih suka khotbah-khotbah yang seperti itu. Topik kita hari ini apa? Bagaimana bersikap sebagai orang Kristen di tengah-tengah bencana alam. Ya, tahulah, nggak usah diajari orang-orang, ya. Kamu nggak usah diajari, tahu. Kalau saya punya, saya menolong orang, kan? Masa perlu khotbah satu seri khotbah itu? Kan tidak penting, ya. Orang Kristen ya harus berbuat baik. Orang Kristen ya harus mengasihi, itu tahu itu. Ya, tidak ada orang Kristen tidak tahu itu, ya. Tapi nanti dijabarkan itu sampai 1 jam. Saya kadang-kadang blenger, ya, dengar khotbah-khotbah semacam itu. Tidak berbobot sama sekali. Ya, mending dengar itu loh, biksu-biksu Buddha itu. Amitabha, ngomongnya halus sekali, ya. Sangat-sangat beretika. Sangat-sangat bermoral, ya. Gereja ada bukan hanya untuk memberitakan khotbah-khotbah moral. Itu nanti bagian paling belakang di aplikasi praktisnya. Kita harus mengkhotbahkan apa yang menjadi ajaran firman Tuhan, yang kita sebut sebagai doktrin. Kita harus membahas tentang Tuhan, membahas tentang Kristus, membahas tentang sifat-sifatnya, membahas tentang perintah-perintahnya kepada kita. Ya, fokusnya adalah Tuhan, bukan kita. Ini semua bukan tentang kita, ya. Ya, itu ada lagunya dulu itu Peter Pan, ya. Tentang kita, ya, itu judulnya ada, ya. Ro, itu kira-kira begitu itu nada-nadanya itu. Saya masih ingat itu. Sekitar belasan tahun yang lalu lah itu, ya. Saya masih belum menikah waktu itu, saudara. Tentang kita. No, kalau Kristen bukan tentang kita. Tentang siapa? Tentang Tuhan. Tentang Kristus. Tentang Allah dan pekerjaannya. Ya, ini iman Kristen. Sifatnya teosentris, ya, bukan antroposentris. Nah, maka saudara, ketika kita berkhotbah doktrin, ya, dari atas mimbar, mengajarkan pengajaran firman Tuhan yang ketat, ya, termasuk membahas doktrin Tritunggal, kristologi dan lain sebagainya, itu sebetulnya langsung mempunyai aplikasi praktis, ya. Bukan tidak ada hubungannya, langsung punya aplikasi praktis. Ya. Maka nggak usah takut, ya. Khotbah tentang apa? Tentang Kristus. Ada aplikasi praktisnya. Ketika Anda membicarakan bagaimana kedaulatan Kristus di seluruh bidang kehidupan, ya. Bagaimana logos ini sebetulnya
sedang dipakai oleh orang-orang dunia saat ini. Sambil pada saat yang sama mereka menghina sang Logos itu. Yesus itu sopo ya, masa matinya dipetenteng gitu ya, itu bahasanya orang sini, dipetenteng gitu ya. Masa Tuhannya kok mati disalib, sementara pada saat yang sama dia mengatur kehidupannya sehari-hari pakai prinsip logos. Logika itu logos. Minggu lalu saya bahas tentang logika ya, panjang lebar ya, saudara ya, mudah-mudahan saudara memahami ya. Bicara logika, sesuatu yang rasional, yang masuk akal, itu logos itu. Ya, itu logos. Dan logos adalah siapa? Yesus Kristus. Ya, saudara. Jadi ketika saudara memahami kedaulatan Tuhan Yesus di seluruh bidang kehidupan, hidup jadi lebih tenang apa enggak? Atau malah tambah kacau, tambah takut? Jadi lebih tenang, saudara. Karena kita tahu siapa yang kita percaya, ya. Aku tahu siapa yang aku percaya, kata Paulus ya. I know whom I have believed. Saya tahu siapa yang saya percaya, maka saya tidak takut. Ya, tapi kalau ada pendeta takut-takut ya, beritakan Injil takut ya, debat takut ya. Mau khotbah keras saja takut, nanti jemaatnya tidak suka, lari semua begitu kalau khotbah agak keras gitu ya. Jadi semua itu ditentukan oleh penilaian orang ya. Jadi pendeta semacam ini tidak cocok jadi pendeta. Betul ya? Nggak cocok jadi pendeta. Mending jadi pelawak, stand up comedian. Wah, kalau stand up comedian pasti orang suka ya. Nggak ada stand up comedian, tahu nggak stand up comedian? Ya, yang berdiri di atas panggung pakai mikrofon lalu kemudian ngelawak, melucu ya, kayak Mongol itu ya, tahu Mongol ya? Ya, itu kan memang tujuannya menyenangkan semua orang. Itu pelawak. Ya, tapi pendeta bukan itu panggilannya. Pendeta harus memberitakan kebenaran ya. Maka yang menyetir pendeta adalah firman Tuhan. Yang menyetir pendeta adalah Tuhan ya, bukan manusia. Ya, seperti itu. Maka saudara, ketika kita tahu Kristus itu mengendalikan segala sesuatu, ya, maka hati kita lebih tenang. Kalau pendeta pasti lebih tenang, pasti lebih berani memberitakan Injil, pasti lebih berani menyatakan Yesus Kristus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Dalam debat yang kemarin, mungkin saudara dengar apa tidak dengar ya, saya tidak tahu ya. Itu sementara debat itu di menit keberapa itu ya, tetap saja pihak sana ngomong terus ya, ya sudah saya khotbah saja lebih bagus. Jadi saya khotbah saudara, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Siapa yang percaya pasti selamat, bukan insya Allah, bukan mudah-mudahan, pasti selamat. Nah itu inti pemberitaan seorang pendeta. Tidak usah takut ya saudara. Karena kita tahu siapa, karena kita tahu apa? Yesus Kristus mengendalikan segala sesuatu. Segala sesuatu berada di bawah kendali, kontrol daripada Tuhan Allah. Ya, Allah Tritunggal yang kita kenal melalui Tuhan Yesus Kristus. Ya, jadi orang Kristen takut secukupnya saja. Jangan bilang nggak takut sama sekali, ini cilaka ya. Kalau kita berkata nggak takut sama sekali itu sangat berbahaya. Anda nyebrang jalan tidak ada ketakutan sedikit, tidak ada kekhawatiran sedikit, ini bisa bahaya ya. Mesti ada stres ya, mau menyeberang jalan mesti lihat hati-hati kan. Kalau nggak ada ketakutan sama sekali ini sangat bahaya ya. Tapi orang Kristen itu takut secukupnya, khawatir secukupnya ya. Karena kita tahu siapa yang kita percaya. Tuhan yang tidak bisa disetir oleh setan. Tuhan yang tidak bisa disetir oleh manusia. Tuhan yang nggak bisa diatur-atur oleh siapapun. Dia mengendalikan segala sesuatu. Maka kita tidak usah takut. Apapun itu, kita tidak takut. Ya. Nah, saudara, jadi khotbah doktrin itu ada aplikasi praktisnya langsung itu. Ya, maka nggak usah takut mendengarkan khotbah doktrinal. Nanti pikir nggak ada hubungan dengan kehidupan saya setiap hari. Saya lagi bergumul tentang pekerjaan. Saya lagi bergumul dengan istri saya lagi bergumul dengan anak saya lagi bergumul dengan sekolah saya lagi stres, banyak tugas sekolah. Ini khotbah kok Tritunggal, tidak ada hubungannya. Salah. Nah,
kadang-kadang ada pendeta juga yang saya kira salah, ya. Mereka khotbah hanya penjelasan doktrin, tapi tidak memberikan aplikasi praktisnya. Nah, ini kesalahan juga, ya saudara ya. Tapi saudara, setiap khotbah doktrinal itu ada aplikasi praktisnya. Maka dari mimbar gereja yang benar, yang sejati itu, tidak diperlukan khotbah moral. Singkirkan itu. Ya, jadi saudara sudah dengar ini nanti ya, pergi ke gereja, kalau dengar pendeta khotbah moral, tinggalkan. Ya, mending dengar biksu aja, lebih bagus kan? Kita bukan bicara itu, bukan bicara moral. Moral nanti terakhir. Kita bicara tentang Yesus. Kalau Anda ikut Yesus, pasti moral harus beres, ya. Bukan moral yang pertama diatur-atur, ya, di make up begitu, ya. Mimbar tidak sehat kalau seperti itu. Maka pendapat dokter luar negeri tadi yang mengatakan, saya tidak lihat kaitan antara Tritunggal dan kehidupan praktis. Itu salah besar, ya. Makanya saya lihat orang ini pun semangat penginjilan yang nggak ada, ya. Matanya mengantuk saja, ya. Nanti mungkin matanya menyala kalau sedang riset kan, sedang tulis-tulis, ya mungkin. Tapi kalau memberitakan Injil itu melempem, ya, kayak kerupuk, ya. Kayak kerupuk, bukan kerupuk melempem, ya. Sudah kayak kerupuk melempem, disiram air lagi. Ya sudah, ciut, ya. Nah, saudara, saya memaparkan sekarang fakta Alkitab yang justru menjelaskan kepada kita bahwa doktrin Allah Tritunggal itu langsung berkaitan dan aplikasi praktis. Mari kita melihat sekarang teks Alkitab yang pertama yang sudah dibacakan tadi. Dari Bilangan 6 ayat 24 sampai 26 ya. Ini adalah berkat untuk orang Israel yang Tuhan perintahkan kepada Musa, lalu Musa perintahkan kepada Harun, ya. Saya membaca saja dari ayat yang ke-22 ya. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya. Jadi Musa itu adalah nabinya, Harun adalah imam ya, yang memimpin ibadah-ibadah ya. Berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya. Beginilah harus kamu memberkati orang Israel. Ya, beginilah harus kamu memberkati orang Israel. Katakanlah kepada mereka, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ada 3 kali berkat di sana. Saudara pernah pikir tidak? Mengapa 3? Ya. Mengapa 3 kali berkat diucapkan? Kenapa tidak hanya 1 kali saja? Tuhan, gini ya, kalau 1 kali gini, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia, menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kan selesai. 1 Tuhan saja kan? Tapi ada Tuhan di sana, ada 3 kali disebut. Berkatnya 3 kali. Ini bukan sesuatu yang kebetulan atau dipasang-pasang begitu saja ya. Tidak saudara, ini ada makna teologis yang sangat dalam. Kalau saudara membaca Yesaya pasal yang ke-6. Ya. Di situ dikatakan ya, kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Ada 3 kali kata kudus diucapkan. Nah, sudah lama kita tidak menyanyikan him suci, suci, suci di sini ya. Nanti kalau saya pulang dari Belanda ya, kalau minggu depan bukan saya yang khotbah ya, saudara Firman yang berkhotbah. Kalau saya pulang nanti kita harus nyanyikan lagu itu ya. Suci, suci, suci. Suci, suci, suci. Mengapa 3 kali? Ya, mengapa 3 kali diucapkan? Ya, mengapa? Nah, ini bukan kebetulan saudara. Lalu Tuhan Yesus berkata apa? Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus. 3 kali lagi. Bapa pertama, Anak kedua, Roh Kudus ketiga. Kenapa harus 3 kali saudara? Ini mempunyai makna teologis yang sangat-sangat dalam. Dan ini mempunyai relasi dengan Allah yang memang di dalam dirinya sendiri ada keragaman pribadi. Pribadi pertama, pribadi kedua, pribadi ketiga. Maka indah sekali ya Tuhan memberkati kita.
Yang pertama itu berkat dari Allah Bapa. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Jadi berkat itu datang dari Allah Bapa. Ya, Dia melindungi kita, memberkati usahamu, memberkati masuk keluarmu. Saya kalau dengar istilah itu ya, bukan pakai model karismatik ya. Segala usahamu dilimpahkan, dilimpah-limpahkan, dibuat bermiliar-miliar itu keuntunganmu, bukan itu ya. Itu karismatik kemakmuran itu ya. Tapi Tuhan memberkati keluar masukmu, keluar rumah, masuk ke dalam rumah, Tuhan memberkati. Itu Allah Bapa memberkati. Sumber segala berkat, sumber segala hidup, sumber segala sesuatu adalah berasal dari Allah Bapa. Saudara kalau sadar ini, masuk dalam pekerjaan setiap hari kan beda, ya. Perspektifnya itu beda, saudara. Aku adalah anak-anak Allah yang senantiasa dipimpin dan diberkati oleh Bapakku di sorga, ya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Yang kedua, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. Kalau ada cahaya, gelap enggak? Kalau semua ini gelap, saudara bangun dari kursi, tabrak sini, tabrak sana. Enggak bisa lihat saya enggak bisa lihat saudara. Gelap semua. Kegelapan itu identik dengan kebodohan. Identik dengan ignorance, tidak tahu apa-apa. Identik dengan kebebalan. Tidak adanya pengetahuan, tidak adanya hikmat. Tapi Yesuslah terang dunia. Yesus berkata, aku adalah terang dunia. Yesuslah cahaya kebenaran. Maka berkat yang kedua ini datang dari Logos, dari Yesus Kristus. Tuhan menyinari engkau. Yesuslah cahaya kita, terang kita. Dari kebodohan karena dosa, dibawa kepada terangnya yang ajaib. Indah sekali ya. Maka setiap minggu saudara ketika pendetanya memberikan doa berkat, jangan dianggap ini hanya sebagai liturgi saja. Tapi saudara betul-betul harus menghayati ya, dan saudara harus memikirkan bahwa saudara sedang berhadapan dengan Allah Tritunggal yang sedang memberikan berkatnya ya. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. Yesuslah yang memberikan kita cahaya kebenaran, sehingga kita yang buta oleh dosa menjadi berada dalam terang ya. Lalu dikatakan dan memberi engkau kasih karunia. Itu Yesus Kristus, dia yang mati untuk saudara di atas kayu salib. Dia yang hidup taat dari lahir sampai mati. Mati di atas kayu salib. Bangkit pada hari ketiga. Menang atas kuasa dosa, kuasa setan, kuasa kematian, kuasa neraka. Yesus yang menang inilah mengalir kasih karunia bagi kita semua. Dia menyelamatkan kita dari dosa, menyelamatkan kita dari cengkeraman setan, menyelamatkan kita dari kuasa neraka, menyelamatkan kita dari kuasa kematian. Mati bukan sesuatu yang menakutkan bagi orang percaya. Walaupun secara kehidupan di dunia ini kita sedih ya menghadapi kematian. Tetapi kematian bagi orang percaya itu adalah peralihan dari kehidupan di sini kepada kehidupan bersama Tuhan. Dan nanti ketika Tuhan Yesus datang kali yang kedua, dia akan membangkitkan tubuh-tubuh kita. Bersatu lagi dengan jiwa kita yang sudah berada di sorga. Dan hidup utuh kembali sebagai manusia yang sudah dipermuliakan untuk tinggal di dalam langit dan bumi yang baru. Yesus Kristus itu sumber kasih karunia kita. Sumber anugerah. Maka berkat yang datang dari Logos itu, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Saudara kalau membaca firman ini, firman Allah ini, ya. Jadi firman Allah, Logos itu diberikan kepada kita dengan dua cara. Pertama dengan cara Sang Logos itu berinkarnasi mengambil natur manusia. Ya, itulah Yesus Kristus. Ya. Lalu Logos firman Allah diberikan kepada kita ini berupa tulisan
diilhamkan, diwahyukan kepada para rasul, kepada para nabi dan para rasul, dan kita terima sebagai Alkitab ini, saudara. Maka setiap hari ketika saudara membaca firman Tuhan, saudara berhadapan dengan Logos di sana, dengan Yesus Kristus, Sang Firman itu. Dan firman inilah yang menyinari engkau, firman Tuhan ini, dan melalui firman Tuhan inilah segala anugerah dan kasih karunia dicurahkan kepada saudara. Ya, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Yang terakhir, Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan hadapkan wajahnya kepadamu. Itu Roh Kudus, saudara. Roh Kudus yang berdiam dalam diri kita. Orang Kristen sejati mesti rasa, ya tidak kelihatan, tapi mesti merasa Tuhan bersama saya. Ya, Tuhan bersama saya, Tuhan besertaku. Itu kehadiran Roh Kudus dalam kehidupan kita. Jadi wajah Tuhan diarahkan kepada kita melalui Roh Kudusnya. Ya. Dan memberi engkau damai sejahtera. Ketenangan, kedamaian, bahkan sukacita dicurahkan kepada kita. Itulah berkat dari Allah Roh Kudus. Jadi ketiga pribadi Tritunggal berbagian secara unik di dalam memberkati umatnya. Saya membaca ulang ya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ini indah sekali, saudara. Sangat-sangat indah. Saudara pulang nanti, coba buka Alkitab, baca ini, pikirkan, renungkan ya. Dan saudara akan merasakan bagaimana Tuhan itu begitu dekat dengan kita, memberkati kita, menyinari kita dan memberikan kepada kita kasih karunia, dan bahkan tinggal bersama-sama kita, menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberikan damai sejahteranya. Ya. Nah, saudara, berkat yang bersifat Trinitarian ini ya. Berkat yang bersifat Trinitarian ini tidak ada hubungan dengan kehidupan praktis, langsung praktis kan? Nanti saudara pulang, mari kita menerima berkat Tuhan. Ini langsung, saudara. Saudara sudah memuji Tuhan. Saudara sudah berdoa. Kita sudah menjalankan liturgi. Kemudian mendengarkan khotbah. Diberkati melalui khotbah. Dikuatkan melalui khotbah. Lalu pulang menerima berkat Tuhan. Langsung praktis, saudara. Maka orang-orang yang jarang ke gereja atau tidak suka ke gereja, itu beda. Dari wajahnya beda, ya. Dari penampilannya saja pasti beda, ya. Berbeda dengan orang yang setiap minggu boleh datang mendengarkan firman Tuhan, boleh sungguh-sungguh ya. Lalu kemudian boleh berbagian di dalam memuji Tuhan, di dalam berdoa, ya. Dan pulang menerima berkat Tuhan, ya. Jadi saudara, ini sangat-sangat praktis. Jadi jangan bilang Allah Tritunggal tidak ada hubungan dengan kehidupan praktis. Langsung praktis. Anda terima doa berkat itu praktis langsung itu. Berkat yang sifatnya apa? Trinitarian. Berkat Allah Tritunggal. Ya. Mari kita melihat satu bagian lain sekarang yang sifatnya juga Trinitarian dari 2 Korintus sekarang. Ya. Kita akan membuka dari 2 Korintus, saudara. 2 Korintus 13 ayat 14 ya. Sebentar. 2 Korintus ini ayat yang ke-13. Ayat 13 14 ya. Sebentar. Saya cari dulu saudara ya. Ya, iya. 2 Korintus 13 ayat yang ke-14. Saya akan membacakan.
kasih karunia, ini ayatnya yang ke-13 ya, maaf saya keliru. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian ya. Jadi kasih karunia Tuhan Yesus Kristus ya, itu Tuhan Yesus disebut pertama di sana Saudara. Ya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus ya, dan kasih Allah, ini merujuk kepada Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Nah, Paulus pun di sini memberikan doa berkat itu sifatnya trinitarian. Ada Yesus di sana, ada Bapa, ada Roh Kudus. Ini praktis, Saudara, bukan tidak praktis. Sangat-sangat praktis, ya. Langsung menyentuh kehidupan kita setiap hari, ya. Jadi ini fakta pertama ya, Saudara, yang saya jelaskan. Jadi jangan bilang doktrin Allah Tritunggal itu tidak ada hubungan dengan kehidupan praktis ya. Itu jauh, nggak usahlah bicara doktrin terus. Bicara yang langsung menyentuh kehidupan saya saja. Ini kacau, ini salah. Ya, ini salah sama sekali. Setiap doktrin termasuk doktrin Tritunggal langsung berhubungan dengan kehidupan praktis. Mari kita melihat hal yang berikutnya sekarang. Saya akan membuka sekarang 1 Korintus 12 ayat 12 dan seterusnya, tadi sudah dibacakan ya, jadi saya tidak akan membacakan seluruh ayat-ayat ini. Coba kita akan lihat ayat yang ke-12. Dikatakan di sana, karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh. Dan kita semua diberi minum oleh satu roh. Karena itu, karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi ada banyak anggota. Andai kata kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh, jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan andai kata telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh, jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan seterusnya ya. Jadi Paulus menjelaskan di sini, ini kita menjadi satu tubuh di dalam Kristus ya. Kita dibaptis dengan satu baptisan. Kita mempunyai iman yang satu, iman kepada Tuhan dan Juru Selamat yang satu, yaitu Yesus Kristus ya. Kita mempunyai kitab suci yang sama, firman Allah yang sama yang kita terima. Kita menjadi satu tubuh. Maka seumpama itu ilustrasinya tubuh kita ini, tangan tak boleh bilang, aku bukan anggota tubuh. Itu salah, karena tangan jelas bagian tubuh. Kaki juga sama. Kalau Anda membaca seterusnya, Paulus di sini mengatakan, keragaman anggota tubuh itu mempunyai keunikan masing-masing. Maka mata nggak boleh berkata akulah yang paling penting. Jadi bagaimana kalau semua hanya mata? Ini mata, belakang mata, semua mata. Tidak menarik ya. Hanya satu saja, mata saja. Coba saudara bayangkan, seluruh dunia ini mata saja. Ruangan ini mata semua. Saya mata, laut mata, semua mata. Menarik nggak saudara? Nggak menarik ya. Mata hanyalah salah satu anggota tubuh. Hidung sama. Semua bukan hanya hidung saja. Atau semua tangan saja. Ya. Maka saudara, keragaman ini justru menimbulkan satu keindahan ya, dan juga menimbulkan bagaimana keragaman anggota tubuh itu saling melengkapi, saling menopang satu dengan yang lainnya. Ya, ini yang diajarkan. Maka sebelum ini Paulus kan bicara karunia ya. Karunia rohani, saudara ya. Di pasal 12 rupa-rupa karunia tetapi satu roh, begitu ya. Jadi artinya apa? Masing-masing kita ini unik. Punya karunia masing-masing. Punya talenta masing-masing. Maka yang satu tidak boleh menonjolkan diri daripada yang lain. Masing-masing saling mendukung, saling mempertumbuhkan, saling melayani, saling memperkembangkan iman. Itu yang diajarkan Paulus di sini, saudara. Maka justru di dalam keragaman semacam itu, iman Kristen kita boleh diperkaya.
Kalau semua orang hanya khotbah saja, wah ini bahaya, ya. Kalau semua hanya khotbah saja, ya, bagaimana, saudara? Pelayanan yang lain tidak penting, ya. Semua penting, ya. Kalau semua hanya main musik saja, jadi musik saja, tidak ada khotbah, tidak ada apa-apa. Ini salah, saudara. Jadi adanya keragaman daripada anggota dan karunia masing-masing justru saling mempertumbuhkan, saling memperkaya, saling melengkapi tubuh Kristus. Nah, saudara, mungkin puluhan tahun yang lalu ya, saya kira sudah puluhan tahun yang lalu saya dengar ilustrasi dari pendeta Stephen Tong ya. Saya masih ingat sekali itu. Dia bicara tentang ya satu tubuh macam-macam anggota. Dia cerita seseorang ya berjalan di jalan tidak konsentrasi, tiba-tiba mobil lewat, hampir menabrak, mobil bilang tet gitu ya, lalu dia kaget setengah mati. Begitu dia kaget dia lompat, kalau dia tidak lompat pasti ketabrak. Ya, setelah dia kelelahan setengah mati, lalu kakinya bilang, kalau saya tidak lompat tadi, mati kamu, maka kaki aku ini paling penting. Setelah kaki ngomong begitu, telinganya berkata, bohong kamu, kalau bukan saya yang mendengar tadi itu, klakson, tit gitu, kamu tidak mungkin lompat, tidak mungkin lompat kamu, maka sayalah yang paling penting yang mendengar klakson tadi. Begitu telinga bicara begitu, semua anggota tubuh yang lain ikut bicara. Ya, perut bilang, kalau saya tidak ikut lompat gimana? Coba, bisa lompat tak? Biarpun kamu mendengar itu, tidak bisa lompat. Ya, semua akhirnya ikut bicara. Lalu leher bilang, iya kamu betul dengar tit gitu. Dengar tit gitu, tapi nggak lihat, nggak menoleh gitu. Iya, tetap ketabrak. Jadi leher aku ini paling penting. Mata bilang, jangan kamu leher sombong sekali. Aku kan yang melihat tadi, walaupun kamu putar, kalau aku tidak mau lihat gimana? Jadi ribut saudara. Betul kan? Tapi kemudian pikirannya ini, otaknya ini berkata, semua diam. Saya yang memerintahkan semua tadi. Telinga berfungsi baik, mata berfungsi baik, leher berfungsi baik, kaki berfungsi baik, semua berfungsi baik. Sehingga tidak ketabrak. Mendengar satu komando dari kepala. Seperti itu saudara. Ini ilustrasi yang saya dengar berpuluh-puluh tahun yang lalu. Ya puluhan tahun yang lalu dan saya masih ingat ya. Ini sangat menggambarkan bahwa anggota-anggota tubuh Kristus ini saling melengkapi ya. Saling mendukung ya, satu dengan yang lainnya. Maka tidak ada yang boleh menonjolkan diri, mengatakan diri lebih penting. Bahkan Paulus di sini kalau saudara baca terus bacaan tadi, anggota-anggota tubuh yang kelihatan tidak penting justru itu sangat penting. Betul ya? Ya. Yang kita tidak tonjolkan di sini apa? Ya, yang tidak kan disembunyikan ya. Betul ya? Ya. Katakanlah untuk buang air. Itu kan tidak ditonjolkan itu kan? Ditonjolkan itu kan memalukan sekali kan? Itu sangat-sangat memalukan. Yang ditonjolkan kan wajahnya ya. Kalau perempuan maca gitu ya. Itu yang ditampilkan nanti kan. Tapi untuk buang air ke belakang. Kan tidak saudara. Tapi kalau itu misalnya onar, mogok ya. Kamu tidak bisa buang air. Berhari-hari ya mati saudara. Jadi yang kelihatan hina dan tidak penting justru penting saudara. Nah ini yang diajarkan oleh Paulus saudara ya. Nah kita lihat sekarang aspek teologisnya. Dari mana Paulus bicara satu tubuh banyak anggota ini? Memang Paulus di sini tidak berkata Tritunggal seperti itu. Tapi dari mana itu prinsip semacam itu? Yesus kepala, kita anggota. Jadi ada satu gereja. Satu kepala, satu tubuh. Nggak bisa dipisah. Ada prinsip apa yang kita sudah belajar minggu-minggu sebelumnya? Kesatuan, keberagaman. Ini hal semacam ini dari mana
bok gitu dari langit gitu. Bukan dari tauhid ini, bukan. Bukan dari monoteisme mutlak, bukan. Dari Allah yang satu mempunyai keragaman pribadi di dalam dirinya sendiri. Ya, jelas itu. Maka saudara, Allah Tritunggal menjadi dasar bagaimana kita menjadi satu tubuh dengan banyak anggota. Ada prinsip kesatuan, keberagaman. Sebagaimana Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus mempunyai relasi di dalam dirinya sendiri. Relasi, ya, bagaimana Bapa berkomunikasi dengan anak, anak berkomunikasi dengan Bapa. Bagaimana Tritunggal sendiri secara tertib dan teratur di dalam dirinya sendiri, ya, hidup dari kekal sampai kekal. Demikianlah kita gereja mengikuti teladan itu. Ada kesatuan, ada keberagaman. Sekarang begini, Bapa adalah Yesus, betul tak? Bapa adalah Yesus, betul tak? Salah, ya. Yesus adalah Roh Kudus, betul tak? Salah. Bapa adalah Roh Kudus, betul tak? Salah. Bapa bukan Yesus, Yesus bukan Bapa. Bapa bukan Roh Kudus, Roh Kudus bukan Bapa. Jadi masing-masing punya keunikan, ya. Tapi satu hakikat Allah yang nggak bisa dipisah. Hanya ada satu Allah yang ekad, yang satu. Tapi di dalam dirinya ada keragaman pribadi. Sehingga relasi bisa dimungkinkan. Nanti kita bicara juga tentang kasih, ya. Kasih bisa dimungkinkan. Maka Kejadian 1 ayat 26 mengatakan, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Jadi kalau begitu, Bapa unik, Anak unik, Roh Kudus unik. Maka Tuhan Yesus pun mempertahankan keunikan ini ketika mengajarkan tentang formula baptisan. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dalam doa berkat saja tadi, dalam bilangan pasal yang ke-6, kita melihat juga keunikan berkat di sana. Dari berkat Allah Tritunggal. Dari Bapa, dari Anak, dan dari Roh Kudus. Jadi kalau begitu nggak bisa dicampur baurkan antara Bapa dengan Anak, Anak dan Roh Kudus dan Anak, Roh Kudus dan Bapa. Masing-masing unik. Nah ini prinsip kita juga di dalam tubuh Kristus. Saya bukan saudara-saudara, saudara-saudara bukan saya. Saya tidak boleh harus sama dengan saudara, saudara tidak boleh harus sama dengan saya. Untuk masalah keunikannya. Ya, maka pakaian kita kan beda-beda, ya. Bagaimana kalau saya atur pakaiannya? Harus warnanya sama. Ya, pokoknya putih hitam, ya. Baju putih, celana hitam, sepatu harus hitam. Ya, nanti pakai dasi harus dasinya sama. Semua sama, ini menjadi tidak menarik. Keunikan pribadi mana? Tidak ada lagi kan? Semua harus sama, diatur. Kalau beda sendiri, kamu nggak beres. Kamu akan saya hukum nanti. Ini cara Farisi, saudara. Cara ahli Taurat ini. Ya, itu yang ditentang oleh Tuhan Yesus selama hidup, saudara. Maka, saudara, keunikan masing-masing kita dipertahankan. Jadi yang namanya keunikan itu nggak boleh campur baur, ya. Saya bukan saudara, saudara bukan saya. Kita mempunyai keunikan pribadi masing-masing dan mempunyai keunikan karunia yang Tuhan berikan kepada kita masing-masing. Ya, karunia yang saya punya beda dengan yang saudara punya. Itu keunikan, ya. Sama dengan Bapa bukan Yesus, Yesus bukan Bapa. Roh Kudus bukan Yesus, Roh Kudus bukan Bapa. Tapi ada kesatuannya. Kesatuan hakikat ilahi yang sama, yang identik, yang nggak bisa dipisah-pisah. Bapa adalah Allah dan kealahan Bapa itu juga yang dimiliki Yesus dalam kealahannya, itu juga yang dimiliki Roh Kudus. Jadi hanya ada satu Allah, ada tiga pribadi yang berbeda.
maka kita pun sebagai tubuh Kristus mempunyai keunikan. Mempunyai kesatuan. Kalau tadi keunikan ya, nggak boleh campur baur ya. Mempunyai kesatuan. Kesatuan apa? Satu iman. Makanya kita setiap minggu selalu mengucapkan apa? Pengakuan iman rasuli ya. Sama ya? Atau beda sendiri? Sama. Alkitab kita bagaimana? Beda atau sama? Sama Alkitab yang kita pakai. Ya. Yesus Kristus kita sama apa beda? Sama. Jadi kita mempunyai iman yang sama, Tuhan yang sama, Alkitab yang sama, pengakuan iman yang sama. Itu kesatuan kita, saudara. Tidak boleh berpisah dalam hal ini. Kepercayaan yang satu dan sama. Itu tidak boleh berpisah, tidak boleh beda-beda di sana. Kalau beda itu aliran sesat, itu namanya bidat. Jadi ada kesatuan, ada keberagaman. Keberagaman jangan dipaksa jadi kesatuan, itu kacau. Jadi nanti orang suara pas-pasan ya. Tidak bisa dong, kamu jadi orang Kristen mesti bisa nyanyi. Orang Kristen itu pasti bisa nyanyi, harus bisa nyanyi. Sudah dipaksa suaranya lari kiri kanan ya, dipaksa. Salah. Ya, kalau dia tidak diberi talenta untuk nyanyi oleh Tuhan ya, dipaksa bagaimanapun nyanyinya pasti lari-lari, false ya. Itu namanya keunikan. Yang keunikan nggak boleh dipaksa jadi kesatuan. Tetapi yang kesatuan nggak boleh dipaksa jadi keunikan atau beda-beda. Maka Yesusnya tidak boleh beda-beda ya. Yesus Logos, sang anak, pribadi kedua ya. Bukan Yesus yang adalah Bapa, adalah Roh Kudus. Salah, itu Yesus yang palsu. Itu Yesus Oneness Pentecostalism. Yesusnya Sabellianism. Yesusnya Praxeas yang kita sudah bahas beberapa minggu yang lalu. Jelas ya? Jadi saudara, Yesusnya satu. Yesus siapa? Sang Firman. Sang Logos yang sudah datang ke dalam dunia mengambil natur manusia sehingga naturnya ada berapa? Ada dua. 100% Allah, 100% manusia. Itulah Yesus yang kita percaya. Nggak boleh beda-beda Yesusnya. Ya, Alkitabnya nggak boleh beda-beda ya, Alkitabnya. Tritunggalnya nggak boleh beda-beda. Pengakuan imannya nggak boleh beda. Harus satu dan sama. Apa? Satu dan sama. Harus identik. Kalau tidak identik, maka kamu bukan bagian dari kita. Kamu adalah bidat. Atau mungkin dari agama lain. Ya. Jadi jangan bilang Tuhan kita juga tauhid. Kita tidak percaya tauhid. Tapi Tuhan kita adalah Trinitas atau Tritunggal. Ya. Jelas ya? Nah, kalau kita paham ini, nggak usah campur adukan yang merupakan keunikan, nggak usah ada pemaksaan, tapi kita sadar kesatuan kita yang harus sama, maka hubungannya menjadi sangat baik dan sangat indah. Nah, ini belajar dari mana ini? Tritunggal. Maka dalam hal ini, Tritunggal itu ada aplikasi praktisnya apa enggak? Sangat-sangat praktis. Ya. Bahkan dalam hubungan suami istri saja jelas itu. Sama seperti anak taat kepada bapa. Walaupun anak tidak lebih rendah dari bapa. Anak itu sama dengan bapa kealahannya. Equal in power and glory. Itu dalam bahasa Inggris. Sama dalam kuasa dan kemuliaan. Hakikat anak tidak lebih rendah. Hakikat anak itu juga hakikat bapa. Hakikat bapa itu juga hakikat anak. Itu juga hakikat Roh Kudus. Tetapi anak rela dan sukarela taat kehendak bapa yang mengutus dia untuk datang menjadi Mesias, penebus dosa. Ya, dalam kehidupan keluarga sama saudara. Laki-laki dan perempuan mana lebih tinggi? Ini jangan salah ya. Kalau sampai bilang laki-laki lebih tinggi itu bahaya, itu ajaran sesat itu. Coba baca kitab Kejadian ayat 26 dan 27. Ya, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Menurut gambar dan rupa Allah diciptakannya lah mereka apa? Laki-laki dan perempuan. Jadi laki-laki menurut gambar dan rupa Allah. Perempuan menurut apa? Gambar dan rupa Allah. Jadi perempuan dan laki-laki mana lebih tinggi, mana lebih rendah? Sama. Sederajat. Hakikatnya sama. Naturnya sama. Tetapi ada order di dalamnya. Laki-laki yang pertama, perempuan yang kedua. Laki-laki harus memimpin, perempuan penolong yang sepadan. Maka kita di reform, tidak ada perempuan boleh memimpin dalam gereja.
Karena memang bukan diciptakan untuk itu. Tapi mereka boleh melayani, menolong laki-laki. Karena mereka diciptakan sebagai penolong yang sepadan. Ya. Jadi sederajat sama nilainya. Kalau ada orang yang mengatakan atau adat istiadat atau suku yang mengatakan perempuan lebih rendah, ini bahaya sekali. Ya, perempuan tidak lebih rendah, sama dengan laki-laki. Maka duduk di kursi yang sama kan? Oh, kalau kita diskriminasi, perempuan di belakang dong, duduk sendiri, jangan campur sama laki-laki. Saudara tahu maksud saya? Itu diskriminasi. Ada tidak yang diskriminasi seperti itu? Perempuan ini di sini tempatnya, ini bagiannya laki-laki. Ada enggak? Ada, saudara tidak usah sebut ya. Ya, ini paham ini dia ketawa ini. Paham sekali ya. Yang ketawa-ketawa pasti paham maksud saya. Ya. Tapi kita duduk di sini sama-sama, sederajat laki-laki dan perempuan. Tapi ada order. Bukan karena laki-laki lebih tinggi dari perempuan, bukan. Memang Tuhan atur laki-laki itu yang memimpin. Karena dia memang diberi aspek rasional lebih dan kekuatan fisik yang lebih oleh Tuhan. Maka yang lucu itu kalau dalam keluarga, kalau ada musuh datang, suaminya ngumpet di ketiak istrinya, mama takut aku, mama aja yang maju. Wah ini bahaya sekali ya. Itu ada genteng bocor, maju naik ke atas perbaiki. Oh ini kacau sekali saudara. Itu tidak sesuai naturnya. Harus laki-laki ya yang mengerjakan itu. Jelas ya, saudara paham ya? Maka saudara, doktrin Allah Tritunggal itu sangat aplikatif ya, sangat-sangat praktis dijalankan ya. Nah, terakhir sekali sekarang Alkitab juga berkata kepada kita apa? Allah itu adalah apa saudara? Kasih ya. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat 7, 8. 1 Yohanes 4 ayat 7 dan 8 ya. Saya membaca ya. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi, lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Barang siapa tidak mengasihi, apa? Tidak mengenal Allah, karena Allah adalah kasih. Banyak orang Kristen ya, kalau memikirkan Allah adalah kasih, langsung pikirannya, iya, karena Tuhanku Yesus Kristus sudah datang, jadi manusia, mengambil natur manusia, mati di atas kayu salib karena mengasihi saya. Itu satu aspek, itu benar, itu satu aspek. Itu pernyataan dari kasih Allah. Tetapi ada yang jauh, ya, lebih dalam daripada itu. Ya, apa itu? Karena Allah kita memang Allah yang kasih. Di dalam dirinya cukup kasih itu. Allah tidak membutuhkan ciptaan supaya bisa mengasihi. Itu ajaran aneh-aneh itu banyak sekali ya. Termasuk Daud Tony itu, saudara yang suka bicara setan itu. Saudara tahu ya Daud Tony itu, klik aja YouTube itu. Daud Tony itu bilang gini. Ya, dia bilang begini ya. Jadi Allah itu menciptakan setan karena dia butuh. Ya, seperti itu. Lalu setan memberontak. Allah mencipta manusia karena Allah ingin bersekutu. Loh, Allah kok bergantung sama manusia ya? Kalau saya iya ya. Saya sering merasa ya. Maka kalau istri saya, anak saya itu pulang, jangan lama-lama. Cukup paling lama 2 hari saja, langsung kembali. Saya sendirian di sini, main gitar, jereng, sudah capek, tidur. Laptop, ya sudah capek tidur. Kerja, capek tidur. Mau ngomong, nggak bisa ngomong ya. Biasanya peluk-peluk anaknya, gitu ya. Nggak ada yang dipeluk-peluk ya. Nggak ada yang bisa ini kan begitu. Ya, jadi saya bilang nggak usah lama-lama begitu ya. Cepat pulang ya. Ya, saudara, itu manusia. Manusia bisa kesepian ya. Tapi Allah apa bisa kesepian? Karena Allah kesepian, ciptakan makhluk, ciptakan
malaikat yang kemudian jatuh jadi setan. Ciptakan para malaikat supaya Allah bisa bersekutu. Ciptakan manusia supaya Allah bisa bersekutu. Karena dia kurang, karena dia kesepian. Itu Allah yang impoten. Saya tidak percaya Allah semacam itu. Itu pasti Allah palsu. Itu ilah-ilah palsu. Jadi kalau ilah-ilah palsu ini butuh manusia supaya bisa bersekutu, itulah tanda bahwa dia tak mampu. Saudara percaya Allah impoten semacam itu? Perlu manusia supaya bisa bersekutu. Perlu manusia supaya bisa berkasih-kasihan. Kalau nggak ada manusia, dia sendirian, kesepian. Itu bukan Allah, saudara. Itu bukan Allah. Allah cukup di dalam dirinya sendiri. Maka dia adalah Allah yang independen. Tidak tunduk di bawah obligasi-obligasi atau keharusan-keharusan tertentu. Allah harus begini, baru begini. No, Allah tidak bergantung pada apapun. Kalau kita bergantung pada segala sesuatu. Cuma kita kan tidak sadar ya. Kalau kita sadar bergantung segala sesuatu dan terutama bergantung kepada Tuhan, maka kita mengucap syukur tidak habis-habis. Saudara manggut-manggut dengar saya khotbah ini, saudara sadar tidak? Apa yang saudara gunakan yang saudara tidak sadari? Manggut-manggut dengar khotbah saya. Oksigen mengalir, bayar tidak oksigennya? Coba oksigen bayar seperti beli air minum atau seperti beli makan rawon. Ya, sekali hisap, tidak usah mahal-mahal, sekali hisap 5.000 aja. 5.000 aja tidak apa-apa, sekali hisap. Bangkrut saudara. Ya, itu anugerah Tuhan. Kita bergantung kepada begitu banyak anugerah ya. Anugerah Tuhan ya. Ini saya kutip Pendeta Stephen Tong lagi, dia bilang gini ya. Ya, Tuhan itu memang ajaib, bijaksana sekali. Untuk kita yang bisa kerja ya, untuk apa yang kita bisa kerjakan dan bisa hasilkan, Tuhan bilang bayar sedikit saja. Ya, untuk kita yang mungkin dapat itu lebih jarang, lebih sulit, Tuhan bilang bayar sedikit sekali. Ya. Kalau yang kita nggak bisa hasilkan apa-apa, Tuhan bilang gratis. Nah, yang Tuhan suruh bayar lebih banyak itu apa? Iya, yang memang kita gampang hasilkan. Itu bayar lebih banyak. Jadi beli nasi rawon, harga lebih mahal. Daripada hirup udara tidak ada harga. Ya. Air minum berapa? 1 gelas aqua berapa sih? Murah kan? Lebih mahal nasi rawon kan? Tapi air itu lebih mahal seharusnya dari rawon. Karena rawon gampang diusahakan manusia. Air kalau sampai Tuhan tidak turunkan hujan, mati kekeringan semua, haus. Nah, oksigen kita tidak bisa apa-apa. Ya, kalau air masih bisa diusahakan ya, tanam pohon ya, jangan tebang hutan ya. Tapi kalau oksigen tidak bisa, ya nggak bisa diusahakan itu. Ya memang hutan membantu ya, tetapi itu jauh lebih mahal. Karena sangat mahal, Tuhan bilang nggak usah bayar, gratis saja. Nah, ada yang lebih mahal lagi, keselamatan kita. Itu tidak mampu. Ada orang bodoh berpikir dengan kemampuan saya, amal baik, amal ibadah, amal soleh, saya bisa selamat. Tuhan bilang nggak ada guna semua itu. Gratis. Setelah terima yang gratis, baru sekarang mengucap syukur. Hiduplah seperti hidup Tuhan ya, sebagaimana Tuhan hidup. Nah, saudara-saudara, ya, kalau saudara memperhatikan di sini, Allah itu cukup di dalam dirinya sendiri, tidak butuh apapun untuk hidup. Maka kasih Allah itu cukup. Segala sesuatunya cukup. Kenapa kasih Allah cukup? Karena Bapa secara kekal mengasihi anak, anak secara kekal mengasihi Bapa. Ketiga pribadi saling mengasihi secara kekal. Maka kasih cukup dalam diri Allah, tidak butuh manusia. Kita yang butuh, Tuhan tidak butuh. Ya, ini prinsip penting ya. Tuhan tidak butuh apapun. Manusia butuh segala sesuatu. Maka jangan sombong. Ya, Tuhan tidak butuh apapun. Manusia butuh segala sesuatu. Ya, maka dikatakan Allah itu adalah kasih. Karena kasih cukup. Kasih sempurna di dalam diri Allah. Saling mengasihi. Ada subjek yang mengasihi, ada objek yang dikasihi. Saya sudah membahas itu minggu lalu ya, kalau saya tidak salah ya. Jadi saudara, kenapa Allah adalah kasih?
Karena di dalam dirinya Allah Tritunggal sudah memiliki kasih secara sempurna antara ketiga pribadi. Maka itu kita harus praktekkan dalam kehidupan Kristen kita. Sama seperti Allah Tritunggal adalah kasih, maka biarlah kita saling mengasihi. Siapa tidak mengasihi tidak mengenal Allah, kata firman Allah tadi yang ditulis oleh Rasul Yohanes. Nah, sekarang sebagai kesimpulan, pengajaran Tritunggal tentang kasih ini dalam kaitannya dengan kasih ini punya aplikasi praktis enggak? Kasih itu praktis. Ya. Kita harus lakukan setiap hari. Ya. Jadi jangan bilang doktrin Tritunggal tidak punya hubungan dengan kehidupan praktis. Sangat-sangat praktikal. Ya. Maka harus mengkhotbahkan firman Tuhan itu dengan cara yang layak. Harus sifatnya doktrinal. Penggalian teks Alkitab, bahas sisi doktrinalnya, lalu nanti berikan aplikasi praktisnya. Karena semua doktrin mempunyai aplikasi praktis, termasuk doktrin Allah Tritunggal. Maka mari kita tolak rame-rame pendapat doktor dari luar negeri tadi ya, yang mengatakan Allah Tritunggal tidak ada hubungan dengan kehidupan praktis. Itu salah besar. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk apa yang kami dengarkan pada sore hari ini. Kami bersyukur kami sudah mendengarkan pengajaran tentang Allah Tritunggal. Selama 6 seri ini, biarlah kiranya kami dipenuhi ucapan syukur, kami boleh terus hidup di dalam tuntunan Allah Tritunggal. Di dalam pola dan teladan Allah Tritunggal. Terima kasih Tuhan, biarlah kami pulang membawa berkat Tuhan ini, dan kiranya Tuhan berikan kami kekuatan untuk hidup di dalamnya, dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.